Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ervina Resti Azizah, Hani Vidya Krisanto, dan Intan Ajeng Pratiwi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai pembelajaran membaca menulis reseptif produktif di MI atau SD. A. Konsep dasar pembelajaran membaca dan menulis. Yang ke-1, membaca. Pengertian membaca. Membaca secara sederhana dikatakan sebagai proses menyembunyikan lambang bahasa tertulis. Membaca secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses memahami pesan atau informasi yang terkandung dalam suatu teks. Membaca juga dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang terkandung dalam teks bacaan tersebut. Sudarso mengemukakan bahwa membaca merupakan aktivitas kompleks yang memerlukan sejumlah besar tindakan terpisah-pisah, mencangkup penggunaan pengertian, khayalan, pengamatan, dan ingatan. Membaca merupakan salah satu dari keempat keterampilan berbahasa yang diajarkan. Dalam pembelajaran bahasa, kemampuan menyimak yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bahasa lisan, sedangkan kemampuan membaca untuk bahasa tulis. Membaca merupakan satu dari keempat keterampilan berbahasa. Pembagian membaca berdasarkan tingkat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu membaca permulaan dan membaca pemahaman. Membaca permulaan terdapat proses perubahan yang harus dibina dan dikuasai, terutama dilakukan pada masa permulaan sekolah. Anak-anak diberikan pengenalan huruf sebagai lambang bunyi bahasa. Yang ke-B, jenis-jenis membaca. Haris berpendapat bahwa dilihat dari cakupan bahan bacaan yang dibaca secara garis besar, membaca dapat digolongkan menjadi dua, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. Ada 3 jenis membaca ekstensif, yakni membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Sedangkan membaca intensif dibagi menjadi dua, yakni membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa teliti. Membaca telaah bahasa dibagi menjadi bahasa asing dan membaca sastra. Yang ke-C, tujuan membaca. Pada umumnya, tujuan membaca untuk memahami isi bacaan tergantung pada teks bacaan yang dipilih, sehingga menurut Anderson, membaca mempunyai tujuan, yaitu A. Membaca untuk memperoleh fakta dan rincian, B. Membaca untuk memperoleh ide-ide utama, C. Membaca untuk mengetahui urutan atau susunan struktur karangan, D. Membaca untuk menyimpulkan, E. Membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasi, F. Membaca untuk menilai dan mengevaluasi, dan yang terakhir membaca untuk memperbandingkan, mempertentangkan. Yang kedua, menulis. Pengertian menulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat pengertian menulis yaitu melahirkan pikiran atau gagasan dengan tulisan. Menulis merupakan kegiatan yang bisa melahirkan kreativitas seseorang. Dengan demikian, tulisan mempunyai kekuatan yang sangat besar. Al-Wasilah menyatakan bahwa menulis justru diawali dengan penggunaan bahasa secara ekspresif dan imajinatif seperti lewat catatan harian. Keterampilan menulis dapat diperoleh dari kebiasaan menulis. Yang B, jenis-jenis menulis, yaitu menulis narasi, menulis eksposisi, menulis deskripsi, menulis argumentasi, dan menulis persuasi. Tujuan menulis. Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai tujuan menulis, dapat disimpulkan bahwa tujuan menulis adalah agar pembaca mengetahui, mengerti, dan memahami nilai-nilai dalam sebuah tulisan, sehingga membaca ikut berpikir, berpendapat, atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan isi tulisan. Yang pertama, langkah-langkah kegiatan pembelajaran membaca ini mencakup 1. Pengenalan bentuk huruf. 2. Pengenalan unsur-unsur linguistik. Ketiga, pengenalan hubungan atau kopendensi pada ejaan dan bunyi atau kemampuan menyuarakan bahan tertulis. Yang keempat, kecepatan membaca terhadap lambat. Yang kedua, langkah kegiatan pembelajaran menulis yang dapat mengarahkan kepada proses pembelajaran menulis yang baik, yaitu
1. Pengenalan. Pada tahap pengenalan ini, guru hendaknya memperhatikan benar-benar tulisan yang hendak dikenalkan kepada anak, terutama huruf yang belum pernah diperkenalkan. Yang kedua, menyalin. Pembelajaran menulis bagi kelas pemula dapat dilakukan dengan alternatif sebagai berikut, yaitu menjiplak atau menyalin tulisan di papan tulis ke dalam buku Latin sesuai dengan bunyi bacaan tersebut. Menyalin dari tulisan cetak atau lepas ke tulisan sambung atau sebaliknya. Menyalin dari huruf kecil atau menjadi huruf besar pada huruf pertama kata awal kalimat. Menyalin dengan cara melengkapi, yakni dengan cara melengkapi dengan tanda baca dan melengkapi dengan kata. Selanjutnya, menulis halus atau indah. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran menulis halus atau indah yang harus diperhatikan yaitu bentuk, ukuran, tebal, tipis, dan kerapian. Selanjutnya, menulis nama bagaimana pengajaran menulis di kelas 1. Para siswa diberi tugas untuk menulis nama, benda, orang tua, jalan, desa, kota, binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Selanjutnya, mengarang sederhana. Pelajaran mengarang di kelas pemula diberikan dalam bentuk mengarang sederhana cukup 5 sampai 10 baris. Sekian presentasi yang saya dapat bacakan. Apabila ada kesalahan itu murni dari saya. Apabila ada lebihnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu telaah kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD mengenai keterampilan membaca dan menulis. Nah, kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasional dari kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan dalam satuan pendidikan atau jenjang pendidikan. Kompetensi ini meningkat seiring dengan meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan dengan meningkatnya kelas. Nah, melalui kompetensi inti ini, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar atau KD pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Nah, berikut akan disajikan kompetensi inti dan kompetensi dasar Bahasa Indonesia kelas 1 SD dan kelas 2 serta kelas 3. Jadi kita membahas 3 kompetensi inti dan kompetensi dasar dari siswa SD. Yang pertama yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kelas 1 SD. Kompetensi inti ketiga yaitu ini mengenai pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Sedangkan yang keempat lebih mengenai keterampilan, yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, dalam kompetensi inti 3 yaitu mengenai pengetahuan dan kompetensi 4 mengenai keterampilan, yang mana hal ini telah menjadi ketetapan dari pihak yang ahli. Untuk kompetensi 4 lebih kepada praktik atau penerapannya. Ya, KI ini ditunjukkan untuk siswa kelas 1 MI atau SD yang tentunya dalam penerapannya dikemas secara sederhana sesuai dengan usia dan kemampuan anak SD kelas 1, yaitu sekitar usia 7 tahun. Nah, dalam kompetensi inti dan kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4 ini dapat dicapai melalui pembelajaran secara langsung, yakni seperti memerintahkan siswa secara langsung untuk melakukan pengamatan dan praktiknya secara langsung. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar KI 3 yaitu 3.1 dan 3.2 yang lebih menekankan pada pengetahuan, yang mana nantinya dikemas secara sederhana mengenai langkah awal dalam membaca dan menulis permulaan pada siswa
yang diajarkan seperti sikap awal membaca dan menulis, baik mulai dari cara duduk, cara memegang buku, gerakan mata, memilih tempat yang baik, dan lain-lain. Nah, pembelajaran dasar mengenai membaca dan menulis diajarkan dalam KD ini. Dalam pengenalan awal tentang membaca dan menulis pada anak SD, perlu dilakukan hal-hal yang sangat dasar agar konsep pemahaman siswa dapat terbentuk dengan baik. Begitupun dalam KD ini tentunya sangat sesuai dengan usia anak kelas 1 SD yang belum mengetahui secara pasti bagaimana cara ataupun langkah awal dalam proses membaca dan menulis. Untuk ukuran siswa SD kelas 1 yang tergolong masih dalam tahapan pemula, sangat tepat bila dalam pembelajaran menulis dan membaca dikenalkan dengan hal-hal yang sederhana itu untuk pembiasaan yang senantiasa melalui penerapan tersebut diharapkan akan berjalan lebih baik lagi ke depannya. Dengan pengetahuan dasar tersebut, maka keterampilan membaca dan menulis pada anak dapat berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, selanjutnya dalam KD 4.1 dan 4.2, yaitu lebih pada keterampilan, yaitu dalam proses belajar ini lebih menekankan pada proses praktek secara langsung. Siswa mempraktikkan yang diajarkan oleh guru untuk mengetahui seberapa paham siswa mengenai ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut, dan tentunya praktiknya dilakukan secara sederhana sesuai dengan usia anak SD itu, dan guru mengamati penerapan atau praktik yang dilakukan oleh siswa itu. Nah, dengan melihat praktik siswa secara langsung, guru dapat mengetahui perkembangan siswa untuk keterampilan dalam hal membaca dan menulis ke depannya. Jadi sangat cocok bila diterapkan pada kesesuaian usia pada anak SD kelas 1, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar kelas 2 SD. Kompetensi inti 3 yaitu mengenai pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yakni mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Nah, jadi dalam kompetensi inti kelas 2 ini, ranah pembelajaran materi lebih ditingkatkan lagi. Yang semula dikemas secara sederhana, dalam KI ini ditingkatkan lagi, yang mana siswa harus berpikir secara agak mendalam. Dan tentunya pembahasan kompetensi inti ini sesuai dengan usia anak, yang mana kita ketahui bahwa kompetensi ini akan meningkat sesuai dengan usia anak yang ditandakan dengan naiknya kelas atau naiknya tingkatan kelas dari kelas 1 ke kelas 2. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kompetensi dasar. Nah, dalam kompetensi dasar kelas 2 SD ini lebih menekankan pada pengetahuan mengenai menulis. Siswa diperintahkan untuk mengkaji suatu permasalahan. Jadi permasalahan atau materi yang diajarkan lebih meningkat ya untuk pemikiran siswa SD kelas 2. Nah, siswa diperintahkan untuk mengkaji suatu permasalahan yang diungkapkan dalam bentuk tes tulis, lisan, visual, ataupun eksplorasi lingkungan, di mana melalui pemantauan guru, keterampilan menulis siswa mulai diasah dan dikembangkan untuk lebih baik ke depannya lagi. Hal ini tentu dibutuhkan sebuah pembiasaan agar pikiran siswa lebih terlatih untuk menyelesaikan masalah dari topik permasalahan yang diberikan oleh guru. Jadi dalam KD kelas 2 ini sangat relevan dengan usia siswa, yang mana tingkatan kemampuan siswa akan semakin lama semakin meningkat. Begitupun dengan KI dan KD dalam pendidikan. Kompetensi inti dan kompetensi dasar pada siswa SD mulai bahasa Indonesia pada kelas 3. Nah, yang ketiga ini seperti yang tadi mengenai pengetahuan, ini memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yakni mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Sedangkan yang keempat adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman atau berakhlak mulia. Seperti yang kita ketahui, kompetensi inti ketika seorang anak naik kelas akan meningkat
tingkat kesulitannya. Nah, dalam kompetensi inti kompetensi inti kelas 3 ini, pikiran siswa sudah mulai berkembang untuk dapat menerima pelajaran yang lebih tinggi tingkat kesulitannya. Dalam kompetensi ini, kompetensi inti kelas 3 ini lebih menekankan pada pengamatan yang dituangkan dan dilakukan dengan cara membaca, mendengar, dan melihat. Siswa diajak untuk memecahkan dengan cara membaca, mendengar, dan melihat. Jadi siswa diajak untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Siswa kelas 3 yang diberikan materi dengan tingkat kesulitan seperti dalam kompetensi inti di atas, kemungkinan besar mereka dapat mengerjakan tugas tersebut karena telah melalui tahap pembelajaran sebelumnya, yakni kompetensi inti yang semakin lama semakin meningkat kesulitannya. Tentu dari pembelajaran sebelumnya di kelas 1, kelas 2, dan sekarang sudah menginjak kelas 3 tentunya dapat mengerjakan semuanya dengan tanpa kesulitan. Nah, selanjutnya adalah adapun kompetensi dasar dari kompetensi inti ketiga ini lebih mengedepankan kepada pengetahuan tadi, yaitu melalui penggalian informasi akan sesuatu. Kompetensi dasar ini mengarahkan siswa untuk menentukan suatu informasi melalui media belajar yang tersedia, baik itu buku ataupun media belajar lainnya. Siswa diajak untuk mencari secara mandiri yang akan disajikan nantinya dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Dan sebelumnya pasti siswa tentu membaca terlebih dahulu untuk mencari informasi tersebut dan eksplorasi dengan caranya dan lain-lain. Sedangkan pada kompetensi dasar, ya dari kompetensi inti keempat lebih menekankan pada proses penyajian dari informasi yang telah dicari. Pemikiran anak kelas 3 yang mulai berkembang tentu sangat relevan dengan kompetensi dasar dengan pokok pembelajaran yang diberikan oleh guru. Audio Jungle.